Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, netizen plus 62 makin menyala. Agus bisa dibikin jantungan jika mendengar berita ini. Seorang netizen plus 62 mengaku sudah muak dan jijik dengan berita Agus yang berseliweran di medsos-medsos. Bahkan, netizen ini juga menghimbau pihak KPI dan juga Kominfo untuk memblokir semua berita yang bermuatan tentang Agus. Karena dia merasa ini bisa merusak moral dan mental anak bangsa karena dinilai sangat buruk dan tidak bermoral. Dan netizen ini juga menambahkan kalau perilaku Agus sudah mirip Dajjal. Dajjalnya Indonesia, pembuka kiamat di negeri ini katanya. Nah, tuh kan, apa gue bilang? Mulutmu harimaumu, jika kau menanam angin, maka kau akan menuai badai. Waspadalah, waspadalah. Ups, bukan waspada ya, tapi tolong berhati-hati dengan tulisanmu. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi setiap videonya, ini dia, let's go. Pihak KPI dan pihak Kominfo dan pihak-pihak terkait lah untuk segera mengeluarkan larangan mengenai masalah konten-konten donasi Agus Salim ya. Saya katakan ini bukan apa-apa, ini sudah merasakan dan memberikan contoh didikan yang tidak baik ya, buat ibu-ibu, buat anak-anak kita semuanya. Kasihan ibu-ibu yang sudah mendidik anaknya untuk berbuat baik, untuk menghargai orang lain, tapi rusak oleh moral-moral seperti Agus Salim seperti ini. Saya tidak membenci Agus Salim, tapi sebaiknya jangan disiarkan terus-terusan lah, dikeluarkan larangan. Karena apa? Karena pertama ya, donasi yang masuk itu awalnya untuk berobat tapi disalahgunakan. Itu udah kesalahan pertama ya. Dan setelah itu dikembalikanlah uangnya ke yayasan atas inisiatif dari istrinya Agus Salim ya. Dan setelah itu bukannya bertobat tapi malah berkeluar dan dilaporkanlah orang yang baiknya ya, dimana ibu-ibu mengajarkan untuk mengucapkan terima kasih kepada yang membantunya atau memberikan sesuatu. Ini mengajarkan malah dilaporkan ya. Dan setelah dilaporkan itu ditambah lagi dengan adanya pihak-pihak yang terus membantu Agus Salim ya, yang terus membantu Agus Salim. Itu bagus sebetulnya kalau pihak yang membantunya itu benar-benar murni ikhlas, kasarnya udah nggak usah ribut-ribut lah gitu, seperti Bang Deddy Sumargo menawarkan uang 300 juta supaya tidak ada ribut-ribut lagi, itu benar. Tapi kalau misalkan yang membantunya itu berniat memiliki niat yang lain hanya untuk mentertawakan pihak lawan apalah, itu dosa juga buat Agus yang menerimanya karena ada unsur tidak baik di dalamnya ya. Nah, lalu selanjutnya lagi yang menjadi kesalahan Agus itu adalah, coba lihat ya, bayangkan segala terjadi permasalahan ini karena Agus itu disiram oleh bawahannya. Kan Agus bekerja di restoran, dia memiliki staf sendiri kan. Nah, Agus ini berstatus sebagai karyawan tetapi bisa disebut melakukan perbuatan semena-mena terhadap bawahannya. Sekarang malah dikasih kantor. Kebayang nggak? Jadi karyawan aja nih ya sudah berlaku seperti itu, apalagi menjadi pemilik ya, pemilik perusahaan. Wah, bisa-bisa lebih edan lagi nih kelakuan si Agus ini gitu. Nanti nggak? Ini yang membuat saya akhirnya tidak bisa diam. Saya mengatakan ini bukan berarti iri hati atau apa ya. Ini mendidik anak-anak jadi tidak benar. Nanti orang anak malah memilih melakukan jalan-jalan yang tidak baik ya, karena berpikir mereka melakukan jalan tidak baik akhirnya mendapatkan lebih banyak lagi. Dan juga mendidik para atasan-atasan yang ada di perusahaan-perusahaan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, karena buktinya bertindak sewenang-wenang itu malah mendapatkan berkah seperti itu ya. Karena orang zaman sekarang kan lebih cepat sekali menyerap hal-hal negatif dibanding hal-hal positif. Jadi saya minta tolong banget lah, lebih baik konten-konten soal Agus Salim atau apa di take down aja lah. Kalau perlu konten saya pun di take down soal Agus Salim ini. Saya mengatakan ini kenapa? Kasihan ibu-ibu ya, moralnya itu anak-anaknya itu kalau yang mengetahui soal ini, apalagi anak SMP, mereka cara berpikirnya itu sudah mulai berkembang ya. Mereka memperhatikan masalah Agus Salim seperti ini, akhirnya diikuti bagaimana ya, karena HP itu sangat pengaruh sekali zaman sekarang ya. Belum lagi dengan kelakuan Agus yang teriak-teriak lah, nangis lah, lebay lah, apalah gitu istilahnya ya. Nah, kita mengajarkan anak-anak kecil itu melakukan hal yang sama terhadap ibunya, teriak lah kalau dimarahi, ditegur atau apa. Wah, ini bahaya sebenarnya, bahaya sekali ya kalau bahasa pribadi. Dan dampak yang lainnya lagi untuk para pegiat sosial yang termasuk saya nih, saya sangat sulit sekali gitu untuk mengajak sesama menolong orang lain ya. Ini dampaknya itu bukan hanya sekedar yang berseteru ya antara Abbas dengan Tenopi, bukan hanya itu. Dan maaf ya kalau saya salah ya, maaf kalau saya salah. Sebenarnya kalau saya lihat loh gitu ya, Agusnya sendiri sebenarnya dari awal tidak masalah, tapi kiri kanannya itu loh, terutama maaf kalau saya salah nih ya, wawanya. Kalian lihat tidak muka wawanya atau apanya, kayaknya termasuk ya ibu-ibu yang bentar guys, ya.
benar tuh. Kemarin aja tuh yang lagi viral saat Agus live dengan Wawa ya, itu terkesan kali mengejek netizen gitu ya. Kan ada itu ya, di saat dia live berdua, dia mengatakan sambil nyanyi, kalau Wawa dapat AC itu semua karena Agus katanya, Wawa dapat sofa itu semua karena Agus katanya, ya kan. Nah, jadi itu terkesan sekali menyindir netizen gitu, yang katanya koar-koar gitu ya, Wawa nggak dapat apa-apa, buktinya Wawa dapat gitu ya. Lalu satu lagi yang disampaikannya soal ketika nyanyi itu, rumah Wawa lunas itu semua karena Agus kata, ya kan. Jadi benar kan itu yang viral kemarin itu ya. Itu kalau saya menilai ini, maaf kalau salah ya, itu adalah perbuatan yang sangat tidak bermoral sekali, apalagi itu dilakukan saat live dan ditonton oleh ribuan orang gitu ya. Namun apa yang terjadi, komen-komen yang saat live itu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Agus dan juga kepada Wawa. Malahan di situ Agus dikatakan maling gitu ya. Nah, jadi itulah contoh buruk yang mereka tampilkan kepada seluruh masyarakat yang menonton mereka saat live. Nah, oke guys, kita lanjut. Gitu ngerti nggak? Yang tuh lihatin nyinyir kayak gitu ngerti nggak? Ngerti nggak? Dan kalau di saat Agus mendapatkan donasi, di saat buka kantor, kayaknya dia paling senang gitu, menunjukkan semacam kayak gitu. Itu menurut pandangan saya loh, entah menurut pandangan netizen yang lain ya. Saya tidak mengajak untuk membenci Agus dan membenci Wawanya, tidak ya. Tapi saya dalam hal ini ingin menyadarkan, ngerti nggak? Dengan diberitakannya Agus terus-terusan di sini, dia malah makin senang nantinya. Merasa keponakannya ini jadi artis, jadi apa? Padahal bukan ya. Bagi yang tidak mengerti mungkin kasihan, mungkin Agus jahat itu ya. Tapi bagi pihak yang mengerti ya, malah melihatnya dari segi pandang yang beda, ini merusak moral gitu ya. Jadi sebaiknya kelakuan Agus dan pandangan soal Agus ini jangan ditiru ya semuanya ya, karena tidak baik, karena bisa mencelakakan orang-orang lain dan bisa timbul Agus yang lain nanti ke depannya. Makanya saya tidak salah kalau menyebutkan bahwa Agus ini mirip Dajjal ya, Dajjalnya Indonesia, pembuka kiamat di Indonesia, saya bilang seperti itu ya. Demikian, terima kasih. Wah, ini parah ini benar-benar parah ini ya, asli parah ya. Dia sampai mengatakan Agus seperti Dajjal, Dajjalnya Indonesia. Wah, berarti memang buruk sekali perilaku Agus di mata beliau ini ya. Wah, ini benar-benar parah nih. Jadi benar nih apa yang disampaikan oleh netizen barusan, kalau bisa nih pihak Kominfo dan juga pihak KPI untuk men-take down dan juga memblokir semua berita yang bermuatan tentang Agus. Ya setuju tuh ya, walaupun saya nggak bisa lagi menyiarkannya tentang Agus, tapi saya setuju, benar-benar memuakkan, apalagi saat dia live gitu ya. Ya terkesan sekali, sangat bangganya dia dengan popularitas yang dia dapat. Itu bukan popularitas yang baik kalau menurut saya, itu popularitas yang sangat jelek dan buruk yang ditampilkan ke media-media gitu, dan itu sangat tidak bagus sekali untuk dicontoh, apalagi dengan anak-anak muda sekarang gitu. Nah, oke guys, mohon maaf, kita lanjut. Buat apa lagi nih? Buat Agus. Sebenarnya gitu Pak. Ya. Rizky aja udah bosan. Udah jijik kayaknya. Banyak drama lah. Nah, iya kan. Dan berkali-kali saya bilang udah biar diurusin sama kuasa hukum, kok pulang aja ke Aceh karena udah pada bikin pusing. Iya, betul. Bikin pusing sudah orang lagi Usir aja dia kasih. Kau nyanyi lagi. Rekaman Pak katanya. Rekaman lagi. Aduh, minta ampun deh. Orang mukanya simpati jadi antipati, termasuk saya antipati gitu. Saya nggak suka lihat dia. Iya. Kalau seandainya mau dipakai sama dia masalah penggelapan, udahlah, laporkan saja. Tapi kita secara hukum nggak boleh menghabiskan bahwa itu donasi untuk perobatan mata Agus. Ingat loh, ya, bisa dibeda-bedakan loh, dipisahkan gitu ya. Tapi kalau dia muka Agus tuh, aduh, menjengkelkan sekali, apalagi pakai tank top dengan gayanya kan joget-joget aja tuh, minta ampun saya. Ini orang untuk nggak tahu diri, udah mau ditolong masih bertingkah terus itu. Itu kira-kira ya. Oke Pak Irjen, makasih. Bang, ini kan sedang ramai nih Bang terkait. Nah, tuh kan, lihat kan, Pak Riki aja nih, mantan Irjen ini sangat jengkel dan kesal sekali melihat wajahnya Agus ya, karena menjijikan kali bagi beliau ya. Ya benar, saya juga setuju ya, dan saya juga sudah jengkel melihat wajah Agus yang tidak tahu berterima kasih dan sangat ya gitulah, sama-sama kita lihat itu guys. Orang yang pandai bersilat lidah dan katanya
butuh pengobatan, namun sampai saat ini tidak pernah dilakukan pengobatan. Butuh uang, namun ya itulah yang kita lihat ini sangat-sangat memuakkan gitu. Apa namanya yang menyangkut pautkan dengan statement abang yang kabar ingin melaporkan 10.000 masyarakat dari NTT untuk kembalikan saya nggak pernah itu. melaporkan Gimana tuh? saya nggak pernah ngomong gitu. Yang ngomong kan bukan saya, pengacara Agus gitu. Tapi saya bisa bantu luruskan. Kita minta maaf kepada Pak, warga. ini bukan jadi pengacara NTT yang Agus bukan lagi. melaporkan NTT. Ini harus dipisahkan Terus antara ngapain dia kor-kor yang bukan lihat materi tentang Agus, bahasa, bela-bela Agus terus? bukan menyebutkan keseluruhan satu untuk keseluruhan, tapi menyebutkan nama, tapi untuk beberapa orang tertentu. Tapi kan saya sudah dapat klarifikasi Kalau dia bukan bahwa pengacara mereka ini Agus, tidak menghadap nggak ada pimpinan haknya dari dia sana. nih untuk membela Agus Hanya kayak gitu. titik lokasi. Ya mungkin karena jauh mungkin tidak mendengar berita gitu. Padahal kita sudah umumkan jangan menerima dana itu, kan itu dana Agus, dana orang buta, dana orang yang bermasalah gitu. Oke, karena saya orang NTT, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah mendonasikan uang sekitar 1 M kepada saudara Langsung saya ditanggapi dalam oleh orang sidang NTT kemarin. ini. Nah, di sini kami orang NTT ingin kasih tahu kepada Bapak Agus dan pengacaranya, tolong dengar baik-baik ya. Uang 1 M itu sudah ada di perut dan kami tidak bisa mengembalikan uang 1 M itu karena satu, kami juga orang NTT itu gengsi untuk minta 1 M itu, gengsi untuk korpor tentang uang 1 M itu, dan kalau sudah sudah nggak kasih banyak ya, sudah dalam parut. Jadi kalau Agus mau korpor sampai 100 pengacara pun, ingat kemarin pengacaranya Bapak satu sudah di alam sana dan satu pengacara yang lain juga menyusul. Karena apa Agus? Orang bilang kalau uang ada di tangan, kalau bukan rezeki, tetap uang itu akan kembali ke orang yang membutuhkan. Jadi Agus jangan cari masalah, nanti stres tinggi, nanti bisa gila. Oke, jangan sampai uang itu saya belum ikhlaskan ke orang NTT. Ikhlas atau tidak ikhlas sudah dalam perut saya, dalam perut, tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dikembalikan uang 1 M itu. Jadi percuma kalau Bapak mau traktir sampai 100 pengacara, tidak ada uang. Paham? Jangan keluar-keluar sampai membawa orang NTT tidak ada. Iya, oke, mantap, keren, mantap ya. Ya namanya uang yang sudah dibagikan, buat apa lagi dikembalikan, betul kan? Nah jadi ini balasan yang telah disampaikan oleh masyarakat NTT terhadap klaim atau ucapan pengacara Agus yang akan mempidanakan atau melaporkan warga NTT yang menerima bantuan dari uang donasi tersebut, karena itu adalah uang Agus katanya. Sejak kapan itu uang Agus? Sejak kapan Agus bekerja mendapatkan uang itu? Itu uang donasi, uang dari para donatur. Ya kalau kamu tidak amanah, ini jadinya uang itu ditarik lagi. Jadi di situ nggak ada dasar hukumnya. Jadi nggak ada itu kata siapa itu uang Agus. Nah jadi itulah kita sama-sama sudah kita lihat semuanya. Jadi mungkin kalau kita adakan polling ini ya, kalau kita adakan polling tentang Agus ini, mungkin dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia, saya yakin mungkin dari 80% atau 90% lebih yang ingin tidak ada lagi berita Agus tampil di medsos. Saya yakin itu. Nah, oke guys, tolong di komen bagi yang ingin berkomentar, sampai di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.